Akhirnya terungkap yang dikatakan Aidit dalam rapat Politbiro PKI yang diperluas menjelang dilaksanakannya Gerakan 30 September atau G30S. Aidit yang dimaksud adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, Ketua CC Partai Komunis Indonesia, PKI, saat itu. Rapat Politbiro PKI yang diperluas itu sendiri digelar pada tanggal 28 Agustus tahun 1965 malam hari. Aidit yang memimpin rapat tersebut yang dihadiri para petinggi PKI. Mengutip buku, D.I. Panjaitan, yang ditulis Mardana Safwan, dalam sidang Politbiro PKI yang diperluas itu, Aidit menguraikan perkembangan situasi politik yang dihubungkan dengan kemungkinan akibat sakitnya Presiden Soekarno. Tentang Angkatan Darat, Aidit mengatakan bahwa ada dua kekuatannya yang saling berhadapan yakni PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan ini belum tabrakan satu sama lain, karena masih ada tamengnya, yakni Presiden Soekarno. Begitu kata Aidit, yang ketemu baru sungut-sungutnya, tetapi bila tameng itu tidak ada lagi, kepala dengan kepala pasti bertabrakan. Demikian dikatakan Aidit, tulis Mardana Safwan dalam buku yang disusunnya. Masih kata Aidit, masalahnya ialah siapa yang sebenarnya bisa mengetahui lebih dahulu jika seandainya Presiden Soekarno sampai meninggal. Apabila Angkatan Darat mengetahui terlebih dahulu, mereka akan bertindak dan PKI pasti akan dimusnahkan. Oleh karena itu persoalannya ialah lebih baik didahului atau mendahului. Menurut Aidit, apabila Angkatan Darat mengetahui terlebih dahulu tentang wafatnya Presiden Soekarno dalam waktu singkat saja, Angkatan Darat dapat menguasai keadaan dan menggulung PKI. Karena itu Aidit lebih condong untuk mendahului. Akan tetapi ada dua problema pokok yang belum dapat dipecahkan oleh Aidit. Ialah pertama tentang imbangan kekuatan. Pada waktu Aidit menguraikan situasi, ia sudah menyebut-nyebut tentang tampilnya seorang perwira menengah yang menentang Dewan Jenderal, dan yang digolongkan sebagai perwira yang berpikiran maju. Menurut Aidit, perjuangan yang menentukan adalah di Jakarta. Padahal perwira-perwira yang berpikiran maju dan partai kita adalah paling lemah di Jakarta. Kedua, para perwira yang berpikiran maju yang mau mendahului itu, kata Aidit, pada umumnya bersikap ragu-ragu. Jika seandainya Presiden Soekarno mengutuknya, maka aksi tidak akan berhasil. Tetapi imbangan kekuatan selanjutnya, Aidit berkata, pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan pada kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah Jawa Tengah. Soal imbangan kekuatan secara mendetail tidak bisa saya jelaskan karena memang ada badan yang mengurus hal ini, dan adalah berbahaya sekali kalau nama-nama perwira-perwira itu diumumkan. Seandainya kita nanti diperiksa dan disiksa, belum tentu kita kuat menyimpan rahasia itu. Karenanya biasakanlah jangan serba ingin tahu. Aidit menilai Angkatan Darat tidak kompak karena, menurut dia, ada perbedaan pendapat antara Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani tentang waktu untuk pelaksanaan perebutan kekuatan. Ketidakkompakan Angkatan Darat juga disebabkan oleh adanya golongan perwira yang menentang Dewan Jenderal. ALRI dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dapat dinetralisir karena mempunyai persoalan intern masing-masing. ALRI memberikan fasilitas imbangan kekuatan menguntungkan bagi perwira menengah yang progresif revolusioner, yaitu sepertiga. Sebab pengalaman mengatakan bahwa apabila kekuatan KUB sudah sepertiga dibandingkan dengan seluruh kekuatan bersenjata yang ada dan gerakan disokong oleh massa, maka KUB itu pasti berhasil, kata Aidit. Mengenai situasi luar negeri, Aidit antara lain menyatakan bahwa Boumediene telah berhasil dengan baik melakukan kudeta terhadap Ben Bella, dan pemerintah Aljazair yang baru ini telah menggunakan nama Dewan Revolusioner sebagai pengganti pemerintahan yang lama. Aidit juga mengemukakan kekagumannya atas berhasilnya kudeta Boumediene tersebut. Kedua, tentang perspektifnya, Aidit menjelaskan, sebagai saya katakan tadi, di Jawa umumnya kita kuat, kecuali di Jakarta, sedangkan di luar Jawa pengaruh kita umumnya lemah, baik dalam masyarakat maupun di kalangan angkatan bersenjata. Kemudian ada peserta rapat yang bertanya, apakah kalau di Jawa saja suatu aksi bisa sukses? Aidit menjawab, menurut saya,
Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa berhasil menguasai Jawa itulah yang menang. Lihatlah PRRI, Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Akan tetapi karena Jawa tidak ditariknya, maka mereka gagal. Sebagai tadi mengenai kesulitan pokok kedua, saya dapat memahami persoalan perwira-perwira yang berpikiran maju itu bahwa jika Presiden mengutuk aksi, mereka tak mungkin berhasil. Karena itu, apakah sidang Politbiro yang diperluas dapat menyetujui apabila perwira-perwira yang berpikiran maju itu mendahului? Kata Aidit lagi. Karena para peserta sidang diam saja, Aidit bertanya, kalau begitu apakah sidang Politbiro dapat menyerahkan persoalan ini kepada Dewan Harian Politbiro? Sesudah peserta sidang tidak memberikan suatu reaksi, Aidit lalu berkata, ya, serahkan hal ini kepada Dewan Harian Politbiro. Mengutip Mardana Safwan dalam bukunya, Palu diketok tanda sidang ditutup. Dengan pengertian bahwa PKI akan bergerak dengan mempergunakan perwira-perwira progresif revolusioner dan bahwa dalam pelaksanaannya sidang Politbiro CCPKI yang diperluas memberikan delegasi wewenang sepenuhnya kepada Ketua CCPKI DN Aidit bahwa PKI akan membentuk Dewan Revolusi yang akan menggantikan Kabinet Dwikora. Dan bahwa di bidang politik umum sidang Politbiro CCPKI memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Harian Politbiro CCPKI. Mardana Safwan melanjutkan uraiannya, oleh karena itu kegiatan tokoh-tokoh PKI semakin meningkat dalam periode setelah ada keputusan Politbiro CCPKI yang diperluas itu tentang rencana gerakan. Periode ini sering disebut prolog dekat, karena kegiatan sudah diarahkan ke titik kulminasi dari situasi ofensif revolusioner, yaitu gerakan perebutan kekuasaan dalam wujud G30 SPKI, tulis Mardana Safwan dalam bukunya. Sebagai pelaksanaan keputusan PKI itu maka menjelang G30 SPKI. Kata Mardana Safwan, sebagian dari anggota CCPKI telah dikirim ke berbagai daerah seperti Joko Sujono ke Semarang, Insinyur Sakirman ke Yogyakarta, Suwardiningsih ke Palembang, Peris Pardede ke Medan, Asmu dari BTI ke Surabaya, Munir dari Sopsi ke Surabaya, Nyono dari CDR Jakarta tetap di Jakarta karena pembantu persiapan dan pelaksanaan G30 SPKI. Sebagian dari anggota CCPKI tetap di Jakarta membantu Sudisman. Menurut Mardana Safwan dalam bukunya, kegiatan tokoh-tokoh PKI tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko tertangkap menjelang dan sesudah terjadi gerakan dan juga berarti membantu pelaksanaan di tingkat daerah. Diinstruksikan pula kepada CDB-CDB PKI untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan selalu mendengarkan siaran RRI Pusat, dan mengusahakan bantuan massa di daerah masing-masing untuk mendukung gerakan di pusat, dukungan politik di saat gerakan dilancarkan. Selain dari itu telah diambil tindakan pengosongan markas PKI di Jalan Keramat Raya, Salemba, Jakarta dan didirikan markas darurat di Kayu Awet, Jakarta. Sudisman ditunjuk untuk melakukan tugas sebagai pimpinan PKI mengingat bahwa tokoh-tokoh lainnya pada hari H sudah tidak berada di tempatnya lagi. Nyono telah menyingkir sebelumnya karena turut rombongan Subandrio ke Sumatera dan MH Lukman menyingkir ke Jawa Tengah pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 196 S. Sedangkan Aidit sejak tanggal 30 September tahun 1965 malam hari sudah berada di Komplek Halim untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan tertinggi G30 SPKI.